Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahesa Hamidi. Saya mahasiswa UIN Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi dan Syariah. Pada kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan sebuah materi tentang etika profesi hukum, yang dimana saya diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Kamaruddiana MH, dan kita masuk. Pertama, apa sih etika profesi? Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan dan keputusan individu dalam suatu profesi tertentu. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa tindakan para profesional selalu berorientasi pada kepentingan publik dan layanan dan kualitas layanan. Dan apa sih tujuan dari etika profesi ini? Tujuan dari etika profesi ini adalah pertama, menjaga integritas dan kepercayaan. Yang kedua, melindungi kepentingan publik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, menghindari konflik. Dan di dalam etika profesi juga terdapat prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Seorang profesional harus bertanggung jawab. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, keadilan. Dan keempat, kerahasiaan. Dan kelima, kompetensi. Dan pada kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan etika profesi hukum, bagaimana yang saya jelaskan tadi. Apa sih etika profesi hukum? Etika profesi hukum adalah perangkat prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku profesional dalam bidang hukum. Etika ini dirancang untuk memastikan bahwa para praktisi hukum bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Nah, pada kali ini kita masuk ke pembahasan kita, yaitu etika profesi hukum. Apa saja sih yang terdapat di etika profesi hukum? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar etika profesi hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kode etik hakim. Yang ketiga, saya akan membaca tentang kode etik advokat. Dan yang keempat, saya akan membacakan kode etik jaksa. Pengantar etika profesi hukum. Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yang tujuannya adalah mendapat penghasilan. Seseorang yang melakukan profesi disebut profesional. Dan ada pun ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Pengetahuan itu didapatkan dari pelatihan, pendidikan, dan pengalaman dari bertahun-tahun menjadi praktisi tersebut. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi.
Yang ketiga adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat, meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita beretika sebagai profesi hukum itu harus mengabdi, bukan dengan kepentingan pribadi. Kita harus mengutamakan masyarakat atau kepentingan umum dibanding kepentingan diri sendiri. Itu kan disebut etika profesi hukum. Profesi hukum. Profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum tersebut yang diminati. Karena dalam profesi hukum tersebut terdapat berbagai macam pekerjaan, misalnya pengacara. Seorang yang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat PKPA yang jatuh dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Telah lulus ujian profesi Indonesia dan tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal 2 tahun secara berturut-turut. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 huruf G Undang-Undang Advokat dan dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Advokat. Syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di pengadilan tinggi negeri di wilayah domisili, hukumnya dengan usia minimal 25 tahun yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat. Jadi semua tentang profesi hukum itu sudah diatur di KPKPA. Jadi kita tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan suatu kesalahan atau melakukan tindakan semena-mena karena semua telah diatur di PKPA. Dan kita juga diawasi oleh badan-badan lembaga yang mengawasi urusan lembaga hukum tersebut. Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan negara agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan dengan sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh karena itu, seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus mengiring agar tujuan hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada zaman ini, yaitu keberadaan kode etik. Bagi profesi hukum tentu ada kewajiban-kewajiban di dalamnya, yaitu kewajiban bagi diri sendiri, kewajiban bagi umum, dan kewajiban bagi yang dilayani, dan kewajiban bagi profesinya. Oke, kita lanjut di apa sih hubungan etika dan profesi hukum tersebut? Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama yang lain. Bahwa etika profesi adalah sebagai sikap individu yang dimana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.
serta refleksi sama, dan oleh karena itulah di dalam ranah profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Dan apa sih hubungan moralitas dan legalitas? Moralitas adalah sebuah usaha untuk membimbing seseorang dengan sebuah alasan yang terbaik untuk melakukan suatu kepentingan yang memiliki berat yang adil untuk kepentingan setiap orang di dalamnya. Moralitas ada untuk membentuk suatu aturan dan menjadi suatu prinsip dasar agar suatu aturan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan legalitas adalah menjaga agar moralitas tersebut tetap terjaga, tetap mengikuti aturan. Bisa dikatakan legalitas merupakan bagian dari legal rules, sedangkan moralitas adalah bagian dari legal principle, hukum moral, dan dalam artinya yang paling umum pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Kita lanjut ke kode etik hakim. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas mencatatkan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Dan kode etik tersebut balik lagi dapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY Pasal 1 Angka 1 Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kehuluran martabat, serta berperilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Apa sih prinsip-prinsip kode hukum hakim? Kode etik hakim memiliki beberapa prinsip, itu 10 berperilaku adil. Seorang hakim harus tetap berperilaku adil dan berperilaku jujur serta berperilaku arif dan bijaksana. Seorang hakim harus bisa mengadili adil-adilnya. Jadi di hadapan hakim semua equal atau semua rata, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dan tidak salah. Dan hakim harus jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas. Sebagai hakim harus berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah diri, dan bersikap profesional. Dan ini merupakan prinsip-prinsip dasar seorang hakim. Bagi yang mau jadi hakim, kita harus memegang 10 prinsip tersebut
dan dengan belajar dengan giat dan perhatian, insya Allah. Lanjut ke pengawasan terhadap hakim. Hakim itu bisa gak sih semena-mena, hakim itu bisa gak sih kita adili atau hakim itu, misal hakim ini tidak profesional, tidak memiliki prinsip-prinsip yang saya sebutkan tersebut, bisa ada badan pengawasan hakim. Hakim tingkat pertama diawasi langsung ketua tingkat banding, pengadilan tinggi, dan diawasi langsung oleh MA. Bahwasanya MA selaku pengawas fungsional KY, pengawas eksternal, Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan dibentuk oleh KHI. Apa ini saksi pelanggaran hakim? Terdapat 3 saksi. Yang pertama, saksi ringan. Yang kedua, saksi sedang. Yang ketiga, saksi berat. Jadi kita lanjut ke hakim lagi. Kita lanjut ke hakim kode etik, hakim konstitusi. Definisi hakim konstitusi. Hakim konstitusi ialah seorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja sih kode etik di hakim konstitusi? Jadi emang setiap profesi hukum itu punya kode etiknya. Nah, di sini kita akan menjelaskan kode etik hakim konstitusi. Yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur, adil, penuh pengabdian, penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan dan pengawal konstitusi. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingat antar sesama teman sejawat. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara. Yang pertama, bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara, memperlakukan semua pihak yang berperan
secara imbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau imparsial. Jadi imparsial itu menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Apa saja sih implementasikan kode etik? Yang pertama, menjunjung tinggi hak dan keadilan, tidak boleh menolak perkara, mereka itu independen atau berdiri sendiri, menjadi panutan atau menghargai sesama baik pihak maupun diri atau kawannya sendiri. Lanjut ke kode etik advokat. Di sini ada yang tahu apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun konsultan hukum. Jadi apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berpraktek tentang hukum. Apa saja sih yang diatur oleh advokat maupun advokat pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek atau konsultan hukum. Advokat itu luas ya. Yang kedua adalah apa sih itu klien? Nah, di sini kita cuma biasa dulu klien, ada klien lah apa. Jadi di sini klien adalah orang. Jadi klien itu apa? Orang. Nah, klien di advokat ini atau klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau menerima bantuan hukum dari advokat. Dan tadi saya sebutkan teman sejawat dan seorang hakim harus menjaga teman sejawat atau teman seperjuangan gitu kan. Apa sih sebenarnya teman sejawat? Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat juga, sesama sebagai praktisi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang yang menjalankan praktik hukum, misalnya saya advokat dan Anda advokat, berarti kita sama-sama sebutannya apa? Teman sejawat. Lanjutannya teman sejawat asing. Itu advokat juga, tapi berkeluarga Indonesia yang menjalankan praktik hukum Indonesia sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Pertama, yang selanjutnya ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesional advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan
kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat yang berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Apa sih honorarium? Taunya honor-honor saja. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan kliennya, jadi perjanjian. Nah, advokat itu memiliki kode etik. Nah, kode etik advokat itu langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama, keadilan dan kebenaran. Advokat bukan untuk meringankan hukuman. Perlindungan kepentingan klien, advokat harus menjaga privasi klien. Ya, sebagai ahli hukum klien, kita harus menjaga rahasia apapun itu. Kita tidak boleh nge-viralin TikTok atau apa karena sebagai advokat. Yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu independensi, kejujuran, dan kerahasiaan. Jadi sebuah kasus yang dipegang advokat harus dirahasiakan karena itu sudah diatur oleh pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diikuti. Lanjut, kode etik jaksa. Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012. Pertama ada integritas, mencapai keadilan yang sebenar-benarnya. Yang kedua ada mandiri, independensi, ketidakberpihakan, yang ketiga tanggung jawab dan kepatuhan. Bertanggung jawab terhadap dakwaan yang dilakukan dan patuh pada aturan yang ada. Yang ketiga ada kerjasama dan komunikasi, kerjasama tim, dan juga menghindari adanya miskomunikasi. Oke, kita lanjut ke implementasi etika profesi. Yang pertama ada kode etik. Banyak organisasi hukum atau organisasi memiliki fungsi sebagai panduan bagi anggotanya. Yang tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua ada pengawasan dan penegakan. Ada badan atau komite yang bertugas mengawasi kode etik yang saya jelaskan. Jadi setiap lembaga profesi hukum itu ada yang ngawasin, tidak bisa semena-mena saja. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Sebelum kita mempunyai hak untuk menjadi ahli hukum dalam sebuah kasus, kita harus melakukan pelatihan dan pendidikan supaya kita ilmunya ada, supaya kita tidak menyesatkan seorang klien. Mungkin segini saja pemaparan dari saya untuk tugas-tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon saya maafkan, mohon maafkan saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.